Oke, ini contoh ya, tuh tunasnya Kak, liatin Kak. Ya. Oke, kita kembali ke target yang mau kita pisah anakan. Kemungkinan kita caca juga sih, bisa jadi ini. Ya, dia bongkar, mau bongkar nggak? Ini bongkar. Angkat. Budaya angkat ya. Nah, tahan. Nah, jangan ditungdingin begitu. Tepuk pakai pala. Nah, tepuk pakai pala deh. Jangan sakit ngaco. Bapak tarik ya. Tuh deh, ketok deh. Gitu. Nah, dia spesialis ini dia. Terus. Nah, up. Ya kita goyang-goyang ya. Jadi ini oh. Tarik. Nah. Nanti kita pakai lagi. Kita kasih lihat cara memperbanyaknya. Aduh, berantakan. Rapiin dulu. Apaan dek? Rapiin apaan? Biar rapiin tanaman lah, biar nggak berantakan. Nih. Tukang tanaman yang bantuin mau ngerapin nih. Ini ada dorayaki nih, lagi rapi-rapi. Kan mau, hah? Bukannya kerikil. Kerikil dorayaki, itu makanannya Doraemon. Itu dulu, sapa dulu itu. Aku di TV. Bilang dulu. Selamat ketemu kembali. Ayo, selesai videonya. Kak sini halo, selamat ketemu kembali Millennial Jilnial Planter pelan-pelan. Kita ketemu lagi di kandangnya Seselip. Ya, kita sebut kandang aja ya, Seselip Studio Daun kayaknya keren banget ya. Udah kita ketemu di kandang lagi, bikin yang baru. Kerikil. Bikin apa nih? Kerikil. Kerikil kamu, mainan kerikilmu. Tuh kerikil mah itu tuh kalau liatin dia mau habis main ke akuarium. Bukan saya ya. Jadi dia ngomongnya kerikil mulu. Bukan saya. Ya, ini tanaman sekarang. Bangun. Ini supporter nih. Bangun. Supporter si Cimi Moyoy. Wih, Moyoy mulu. Kita kasih lihat targetnya. Sini Kak. Ayo. Iya. Tukang tanaman. Nih dia nih targetnya. Apa nih? Namanya adalah Philodendron Black Cardinal. Ini yang kita nanti kasih lihat. Akan kita pisah anakan dari indukan ya. Nih caranya. Sebenarnya seperti video sebelumnya, jenis Philodendron mudah ya. Selama akar anginnya udah kayak gini nih. Kita punya tanian banyak nih. Ini yang sudah jadi indukan ya gini, tinggal misah panen. Nah, kita ambil Kak, sini banyak tanian kita. Sini, ikut. Tuh, sambil tur Seselip Studio. Sini. Kita kasih lihat. Ini. Nah. Ya, ini contohnya kita taruh sini Kak. Contohnya hasil misah banyak banget. Betul. Nih lagi contoh aja kali ya, banyak banget ini yang kita kaca kemarin anakan. Oh, biarin nggak apa-apa deh. Itu liatin deh. Udah, kita ambil lagi. Bukan itu namanya. Tadi susah ngambilnya. Susah ngambilnya. Takut patah. Takut bubar. Bubar. Nih Kak, nih liatin dulu. Nih tanian kita. Biar bukti bahwa kita sukses bertani. Bentar deh, mundur situ. Kita taniannya tambahin lagi. Tuh dari yang kecil aja udah anak lagi. Sebetulnya selama kita rajin merawat, anakannya juga nih bisa kita pisah jadi tersendiri, nanti gede kayak tadi. Iya. Apaan dua deng? Mau deng.
kita enaknya ini aja kali ya, splitnya sambil duduk aja kali ya, yang nggak usah di meja ya. Kita kumpulin lagi. Kumpul aku kan. Sini kamu bantuin. Nah, tuh ya. Ini awalnya cuma satu pohon. Ya, kira-kira setahun lalu. Lebih deh. Setahun setengah. Ini induk awal. Ini induk awal. Tuh ya. Hii. Jadi karena indukan awal waktu itu kita potong, beranak pinak sampai jadi ini. Sampai jadi ini. Nah, ini nanti yang kita kasih lihat cara memisahkan anakan dari indukan. Gampang ini mah. Nah, Dek. Ini Hah? Ini Apaan? Ini Kenapa? Tidur. Udah siang. Oh, Mami nungguin no. Tidur. Ini kan masuk video. Dan masuk video pada mau tidur. Nanti nggak boleh. Boleh. Siapa bilang nggak boleh? Apa? Ya, boleh lah. Kan ada itu petani itunya, seselip. Ya. Tuh. Ya, kita minum dulu. Liatin, habis marah-marah, habis berantem sama kakaknya. Jangan marah, nggak boleh. Ya, dia muka merah. Ya, temenin papa ya, minum dulu deh, biar tenang. Oh. Minum dulu biar tenang. Kameramannya sama aktornya lagi berantem. Jangan berantem, nanti kalau berantem pohonnya stres. Pohonnya ngambek, mah. Ngamuk. Nah, pohonnya ngamuk, kamu yang ngamuk. Ya, udah. Minum lagi biar tenang. Apa ini pakai ini biar enak? Ya gini nih, seru nih sama tukang tanaman nih. Kalau udah berantem lagi ngambil video, ya kayak gini. Udah, hah? Manis. Hah? Antisnya manis. Antisnya manis. Nih, mau semprot manis. Gak mau. Ya, ambilnya panel Jinel planter pelan-pelan, pencinta tanaman mendekat sini. Kita bongkar namanya Black Cardinal ini. Ini jenis philodendron yang tidak merambat salah satunya ya. Kita juga punya di sini kayak ini nih. Kak, liatin Kak. Ya. Ini juga nih. Ada babonnya juga nih, babonnya nih sama mirip-mirip nih. Ya. Tapi kita nih di dia tuh tua juga kan, mantap kan? Ya ini di studio daun kita ya kayak gini nih, pelan-pelan satu jadi banyak. Jadi plantaran memang butuh waktu lama. Jadi sampai sebanyak ini sebetulnya modalnya nggak banyak-banyak. Udah lama sih kita memang tani dari satu, kemudian kita rajin pecah sehingga jadi banyak seperti ini. Jadi tidak membutuhkan modal yang besar ya. Dah, biar cepet sini kita kasih lihat si Black Cardinal ini nih. Diturunin aja itu Kak, kalau susah Kak, turunin aja nih, biar Kak close up. Jadi Zillennial planter pelan-pelan. Kalau dilihat di sini untuk tanaman yang tua seperti ini, memang kita tinggal panen biasanya. Jadi semakin tua batang akan tumbuh tunas-tunas baru yang memang nanti kalau sudah punya akar angin sendiri, akar angin itu seperti ini ya. Nah ini nih akar angin itu seperti ini ya. Dia dapat hidup sendiri seperti yang tadi pot kecil kita lihat ya. Itu setelah keluar akar angin itu layak untuk dipisah. Dan ini biasanya bisa kita hitung ya. Aduh nggak kelihatan, kacamatanya lepas dulu. Kalau waktu memisahkan itu memang harusnya setelah akar angin keluar nih, lihat ada berapa nih kalau bakal anakan. Jadi dari ruas-ruas ini keluar tunas nih. 1, 2, ini bakalan 3, 4, 5, 6. Jadi semakin tua semakin kesempatan untuk mendapatkan anakan banyak. Sebetulnya bisa juga caranya kita cacah gitu ya, ini atasnya.
terus tanam ulang. Tapi saya pakai cara ini aja dulu yang lebih mudah dan tidak ribet, karena kalau kita cacah potong gitu ya kayak Philodendron Birkin sebelumnya, itu kemungkinan juga harus dijaga pertumbuhannya karena memang tingkat stresnya juga ada nanti ke media baru. Oke, ini contoh ya, tuh tunasnya Kak, liatin Kak ya. Oke, kita kembali ke target yang mau kita pisah anakan. Kemungkinan kita cacah juga sih, bisa jadi ini ya. Dia bongkar, mau bongkar nggak? Ini bongkar, angkat dia berdua ya, angkat ya. Nah, tahan. Nah, jangan ditunggingin begitu. Tepuk pakai pala. Nah, tepuk pakai pala deh. Jangan sakit ngaco. Coba tarik ya. Tuh deh, ketok deh. Gitu. Nah, dia spesialis ini dia. Terus. Ah, up. Ya, kita goyang-goyang ya. Jadi ini oh. Tarik. Nanti kita pakai lagi. Kita kasih lihat cara memperbanyaknya. Jadi kalau medianya bagus, baik, perakarannya seperti ini Kak. Liatin Kak perakarannya. Tuh Dek, liatin akarnya Dek. Ini nih tukang ngaduk media juga nih, jago dia tuh tadi buat sendiri. Air. Nggak usah fermentasi sih kalau yang media apa? Birkin, sorry. Black Cardinal ini. Apa nih namanya? Black Cardinal, dari namanya udah serem ya. Black Cardinal karena apa? Hitam ya, ini kayak hitam. Nah ini Bukannya lihat seperti ini ya. Karena perakarannya sehat, akhirnya dia akan cepat mempunyai tumbuh apa Dek? Tumbuh anak. Tumbuh angin. Gitu, tumbuh angin, akar angin. Tumbuh angin mah nggak tumbuh, Bos. potong angin. Potong bebek. Telur bebek. Nah, ya lihat ya. Nah, disinilah waktu yang tepat untuk kita pisah anakan karena tunas-tunas ini nggak pakai air udah nggak itu deh susah, biarin aja deh, ini aja. Bisa kita pakai air sih, yang bagus. Tapi nggak apa-apa, ini gampang ini. Ya, anjing Om Rudi. Siapa Dek? Namanya Dek? Sena, namanya Sena. Kadang kita nggak perlu pisau juga sih. Ini tinggal klek kayak cacah nih tuh Kak, liatin Kak anakannya. Ini kita tinggal mungut-mungutin aja ini, dibanyakin. Jadi enaknya tanaman itu nggak basi, nggak busuk ya. Busuk sih ada sih kalau salah nanam, tapi buat dapetin perbanyakan mudah ya. Kadang-kadang saya nggak pakai pisau sih. Banyak sebenarnya bakal anakannya ini. Pakai air aja. Enggak. Oke, kita pakai pisau sakti. Dedeng. Bukan motor sakti. Apa nih? Motor sakti bisa naik tanjakan. Motor, pisau ke motor, semprot dulu. Crut. Ya, kita pakai hand sanitizer. Bukan promo ya. Promo. Ini kita ambil contoh aja ya, kita pisah dari indukan. Sebetulnya kadang nggak perlu pakai pisau sih. Ini saya kasih contoh lagi deh, mungkin nggak perlu lagi pisau ya. Mudah kok ini sih, nggak usah. Karena dengan memisahkan dari indukan tuh otomatis dia misahkan perakaran kan Dedek sini. Nih tekan tanaman, tarik nih. Nih pelan-pelan. Jangan barbar, jangan pelan-pelan, jangan barbar. Nih dia agak bawah deh, agak bawah nih. Anak kecil aja bisa tuh. Set. Tahan, plek. Nah, mudah kan? Udah. Kenapa mudah? Karena tinggal dipisahin dan akarnya udah bisa berdiri sendiri. Wih, kamu hebat, tarik Dek, pelan-pelan Dek. Kayak layangan nih. Ulur. Barbar. Jangan barbar dong. Barbar. Nggak ada akhlak nih. Kemarin juga di kelas offline Bapak namanya. Oh, class of clan. Aman tak Bapak namanya? Apaan? Bapak. Barbarian. Bukan. Apaan? Hewan. Apaan? Itu yang kemarin tahu gak? Enggak. Namanya? Enggak jelas. Iya, aku lihat. Aduh, kita pisahin dulu nih akarnya nih. Widih, ini gondrong nih deh akarnya deh. Ini mau tidur nih, lagi diuber-uber. Tidur lu, ntar ada mami nyuruh. Dia demi tanaman dia. Ikut dulu katanya, abis ini mau tidur siang. Kata siapa? Ya, minta dimarahin kalau nggak tidur. Pelan-pelan ini kotorannya deh. Nah,
Pelan-pelan deh. Barbar. Tuh ya. Jadi kalau yang udah sehat tuh liatin. Dia main layangan. Iya. Bukan, lagi main akar. Main akar ya. Ulur, angin ulur. Kotorannya jatuh. Kita tengok lagi. Di sini masih ada satu lagi. Wah, Ya. aku begini. Dan biasanya ya dari misah anakan ini nanti tuh jangan takut tumbuh lagi nih udah tanda-tanda keluar tunas. Jadi nggak perlu khawatir ya, setelah kita pisah pun dia masih produktif, bisa menghasilkan anakan. Ini satu lagi deh kita pisah. Bagus. Nih. Itu taruh dulu. Nah, sini taruh aja. Nih. Ya. Mana? Sebenarnya tekniknya tidak seperti agro ya, yang hati-hati dalam memisahkan anakan atau hati-hati dalam mencacah di Kayak kemarin ya, Pak. jenis philodendron ini mah. Nih. Ayo lagi kita kasih contoh. Bapak. Ini anakannya nih. Tarik. Bapak, jangan akarnya deh. Iya, tuh ya, gampang kan? Selama akarnya sudah cukup banyak, itu kita tinggal mengutin aja. Sini nih kita tanam lagi deh, tanam ulang pot yang lama, ntar pot yang kecil kita tanam di pot kecil. Aku bawa. Itu taruh nggak apa-apa, taruh situ aja. Atau yang gede kita diemin dulu ya. Sini deh potnya, pot yang gede nah, pot gede nah. Nah ini. Ya, kita amanin dulu ini indukannya, ini mesin produksi kita. Jadi ini nanti kita diemin aja, produksi lagi. Ya, mewah ya. Di zamannya mahal banget ini. Ini mesin produksi kita nih. Dan nanti kemungkinan ini pun akan menjelma jadi seperti ini. Taruh badek. Kayak tukang tanaman, taruh wah. Kita bikin ini aja nih, buat ini dulu. Tadi kita hitung ada berapa? 10. Wih, Kak, liatin Kak. Ini aja anakannya beranak lagi ya. Tuh, karena saking tuanya anakan dan pertumbuhannya jelek karena tanaman nutrisinya diambil. Jorok banget. Main ludahnya omelin. Nah, ini dia ternyata udah menjelma jadi indukan juga, cuman karena mungkin makanan dari indukan diambil indukan, dia nggak kebagian tuh ya. Nah tuh ini beranak lagi nih, tuh siap lagi, makanya ini timing yang pas untuk kita pisah. Jadi dia berdiri sendiri nanti nyari makanan. Nah, ada lagi. Tadi mana dek? Ini. Bukan, anakan tadi mana? Oh ini sorry. Nih. Itu apaan lihat? Ya, kita pakein antrakol dah hasil ininya. Patahannya biar nggak kena ini Sungai. jamur. ya, biar kita kasih lihat. Yang penting ya, millennial planter pelan-pelan, millennial planter pencinta tanaman hias, nggak usah ragu untuk memperbanyak dengan metode ini, karena kalau kita nggak coba, kapan kita lihat kita berhasil atau gagalnya? Kan gagal itu cuman proses keberhasilan yang tertunda ya. Nih kita langsung pindahin aja ya. Dan ini saya yakin berapa bulan kemudian tumbuh tunasnya udah bisa kita cacah lagi. Saya biasanya porosnya pakai ini aja nih, gabus. Kan gabus. Kan gabus. Kan gabus. Biasanya jagain porositasnya ini sih, di pot pakai itu. Jadi untuk media sebetulnya untuk pilo itu nggak terlalu ribet kalau menurut saya. Yang penting pakai ada unsur sekam bakar, sekam mentah, cocopet, andam. Udah sih saya pakai itu kalau yang ini ya. Nanti banyakin aja sekam mentahnya. Kemudian jadi perbandingannya kalau saya biasa pakai, ini ada pot, ini 4-nya sekam mentah, 1 potnya sekam bakar, 1 potnya kokopet, 1 potnya andam. Nah, yaudah kita kasih lihat tuh racikan kita Kak. Nih, pakai yang media yang racikan
CC Lip Studio untuk ini, untuk filo ini. Nih. Lalu kita kasih Air. air. Tanah. Tuh kita kalau lagi bikin media itu kayak gini nih. Ini sebenarnya mau saya fermentasi, tapi pakai EM4. Bisa saya pakai EM4. Nanti saya taruh di ini nih, apa namanya nih? Yang di bawah ini sebetulnya plastik ya. Jadi nanti dalamnya bisa kita taruh media dan kita ungkep, nggak dibuka-buka ya 2 minggu deh. Setelah itu udah bisa dipakai. Jadi pertumbuhan media ini udah ada mikroorganisme baik. Ya, ini aja deh dulu deh, kita lihat caranya. Ini seperti ini, gampang saja. Ya, karena akarnya sudah gondrong. Nah, ini yang kayak gini kita lepasin aja. Biasanya ini kedesak akar. Kedesak akar. Ya, seperti ini. Ini contoh ya. Oke, hui, ngapain? Nah, yang lainnya nanti akan kita kasih pot dan media baru. Nah, mudah kan ya? Oke, Selesai. ini dia. Oke kakak, sip. Ya yang lainnya nyusul nanti, itu gampang lah. Sore. Oh, kepalanya tumbuh tanaman. Tutup dulu. Mau tidur. Suruh Mami no, tidur. Ya. Selamat mencoba Millennial Planner, General Planner, Plan Parent. Semoga berhasil, dan kalau nanti ada diskusi-diskusi silahkan ketik di kolom komen. Mudah-mudahan CC Lip Studio bisa berbagi ilmu. Selamat mencoba dan sukses gitu. Sukses. Sukses. Sukses.